Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, dosen penguji uji kinerja PPG Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris SPDI, NIM 2471250968. Nomor peserta 389130092069. Saya mengajar di MI Nurul Ihsan, Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungudani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Al-Quran Hadis pada FPTK Universitas Sultan Amai Gorontalo. Hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya yang berjudul Hadis tentang Keutamaan Memberi dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 jam 8.00 WIB di kelas 6. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Belajar seperti biasanya kita yel-yel terlebih dahulu. Oke? Tepuk semangat.
anak soleh? Sebelum belajar kita periksa kebersihan dan kerapian kelas kita dulu. Ya, ada sampah nggak? Nah, itu ada sampah ambil itu. Keluar. Satu orang saja. Nah, bagus. Yang lain periksa kerapiannya. Yang bagi keluar masuk ke dalam. Nah, biarlah kita belah. Masukkan baju ke dalam. Biarlah. Ya. Nah, alhamdulillah. Silakan dulu. Baik, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang hadis keutamaan memberi. Ya, baik. Dalam Islam, memberi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, memberi zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, memberi infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima dan terakhir, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hadis keutamaan memberi. Ya, apa tujuan kita mempelajari hadis keutamaan memberi? Yang pertama adalah, perhatikan wilayah di fokus. Yang pertama adalah peserta didik atau anak-anak sekalian mampu melafazkan hadis keutamaan memberi. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menghafalkan hadis keutamaan memberi. Ya, anak-anak sekalian harapkan nanti mampu melafaz. Apa itu melafazkan? Membaca hadis tentang keutamaan memberi. Itu yang kedua. Tujuan kita yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis, mampu mencerna apa? Hadis keutamaan memberi. Yang keempat atau yang terakhir, tujuan dari kita mempelajari tentang hadis keutamaan memberi yaitu apa? Baca sama-sama. Peserta didik mampu memberikan arti dan isi kandungan hadis keutamaan. Jadi yang keempat yang harus kita ketahui semuanya, peserta didik atau anak-anak sekalian mampu mengomunikasikan, mampu membaca arti dari isi kandungan hadis keutamaan memberi. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, Bapak minta anak-anak sekalian bikin kelompok masing-masing. Bikin kelompok, segera. Kelompok 1, 2, kelompok 3, ayo kita. 3 kelompok. Berikut Bapak akan putarkan video tentang hadis keutamaan memberi. Nanti kalian semua analisa dan simpulkan video yang Bapak buat. Paham? Kita putar videonya.
saksikan videonya.
berkelompok ya. Kelompok mana yang akan menyampaikan diskusinya? Tolong tunjuk tangan. Baik, silakan. Dari kelompok mana? Silakan, hasil diskusi kalian. Kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Setelah kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya, kelompok mana lagi yang akan menyampaikan diskusinya? Baik, silakan. Ya, pergi. Ya, silakan, perhatikan. Kelompok 3, kelompok 2 telah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang giliran kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang diwakili oleh Asia. Silakan berdiri.
hadis tersebut ke depan? Saya, Pak. Silakan. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan semangat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawmu khairu minal miti. Jadi artinya memberi lebih baik daripada meminta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Kasih ampun. Kan, kalau ada dari kalian semua yang mau bertanya, Bapak persilakan. Ya, Pak. Baik, silakan. Kasih. Kepada siapa kita berhak menjadi? Bagus itu pertanyaannya. Sebelum Bapak jawab, adakah yang bisa atau yang mau menjawab? Saya, Pak. Sabina, silakan. Akan mencoba menjawab pertanyaan dari tadi. 1. Kepada fakir miskin. 2. Kepada anak yatim. 3. Orang-orang jompo. Baik. Yang pertama kata Sabina yaitu kepada fakir miskin. Yang kedua kepada anak-anak yatim. Yang ketiga kepada orang-orang jompo atau orang tua. Baik, Bapak tambahkan ya. Kita berhak memberi kepada orang yang paling membutuhkan. Yang selain dari yang tiga yang dibilang Sabina tadi, bisa juga kita kepada kerabat-kerabat kita yang tidak mampu, tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Nah, itu bisa juga kita memberi bersedekah. Paham itu? Kita kembali. Kalau ada yang bertanya, Bapak silakan. Ya, Irma dari kelompok 1 silakan. Baik, pertanyaan dari Ilham, apa keutamaan memberi dalam Islam? Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Pak. Kepada dari kelompok 2 silakan. Baik, jawaban dari Ramadan adalah orang yang memberi dengan ikhlas akan mendapat ganjaran berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampailah kita kepada akhir dari pelajaran. Sebelum Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mencoba menyimpulkan dari pelajaran yang kita bahas tadi ya, yaitu tentang hadis keutamaan memberi. Kesimpulan yang pertama adalah kita memberi tidak harus membuka kaya, ya, tidak harus kita berlebih harta. Tidak perlu kita harus kita kaya-kaya. Kalau kita pengen bersedekah itu harus punya hati yang ikhlas. Kalau kita ikhlas 1.000, 2.000 uang kita bisa kita sedekah. Kemana tadi? Ke fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang jompo, atau kepada keluarga terdekat kita yang kurang mampu. Dalam Islam, memberi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, memberi zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, memberi infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima dan terakhir, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampailah kita pada akhir dari pelajaran kita. Sudah Bapak simpulkan, sudah Bapak jelaskan. Terakhir, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa.
mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses belajar mengajar. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.